Kita proses apa bisa? Nah, itu dia. Bahannya nggak hancur. Bahannya nggak hancur. Dari spon ya. Itu dia. Dari spon. Makan nih. Harus hati-hati. Makan, habisin, ngambil telan. Yang motor biar kamu Ya. jangan anak-anak kecil ya, kasihan tuh. Pelan. Ya, harus hati-hati ya orang tua semuanya. Nah. Sudrajat, 49, pedagang es gabus mengaku hanya diberi uang ganti rugi dagangannya oleh aparat sebesar Rp300.000. Seperti diketahui, Sudrajat diduga menjual es kue yang mengandung poliuretan foam, PU foam, bahan yang dikenal sebagai material busa kasur maupun spons untuk mencuci. Adapun polisi yang menuduh Sudrajat bernama Aibtu Ihwan diketahui bertugas sebagai Babin Kamtipmas Kelurahan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat dan Babinsa Kelurahan Utan Panjang, Kemayoran, Heri. Meski begitu, Sudrajat mengaku polisi dan TNI belum menyampaikan permintaan maaf kepadanya. Enggak ada minta maaf atau apa, semuanya setahu saya enggak ada minta maaf ke saya, ucap Sudrajat saat ditemui Kompas.com di rumahnya, Selasa, tanggal 27 Januari tahun 2026. Setelah kejadian, ia menerima uang ganti rugi dari aparat sebesar Rp300.000 karena barang es gabus yang dibawanya meleleh dan hancur. Buntut kejadian tersebut, Sudrajat masih trauma. Ia mengaku takut dikeorjok saat berdagang. Sudah 3 hari belum jualan, gara-gara kejadian hari Sabtu ya begini. Takutnya saya dikeroyokin pas ke Kemayoran, ucap Sudrajat saat ditemui Kompas.com di rumahnya wilayah Depok, Selasa, tanggal 27 Januari tahun 2026. Ia menuturkan, insiden yang terjadi pada Sabtu, tanggal 24 Januari tahun 2026, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat itu masih menyisakan luka gores di pipi serta memar di bagian bahu. Menurut Sudrajat, luka tersebut didapat akibat beberapa pukulan yang diduga dilakukan sekelompok orang yang menuduh es gabus dagangannya terbuat dari spons. Ia mengungkapkan, sekitar 4 hingga 5 orang tiba-tiba menghampirinya dengan alasan ingin membeli es gabus. Namun, es tersebut justru dirusak. Dia bilang beli es kue, abis itu terus dibejek-bejek, dilempar juga es sampai kena ke saya, ungkap Sudrajat. Sudrajat menyebut, dagangannya diragukan dan disebut-sebut menyerupai busa atau kapas bedah. Ia mengaku telah berupaya menjelaskan bahwa es gabus yang dijualnya merupakan produk murni buatan pabrik rumahan di Depok. Namun, penjelasan tersebut tidak dihiraukan. Ia justru kembali menerima lemparan es gabus hingga menyebabkan luka di pipinya. Usai kejadian, Sudrajat pulang ke rumah menggunakan KRL komuter lain dengan membawa barang dagangannya yang telah rusak. Dalam sebuah video permintaan maaf yang dibagikan Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 27 Januari tahun 2026, Ihwan mengatakan bahwa tindakannya tersebut merupakan bentuk respons cepat terhadap laporan masyarakat yang khawatir adanya dugaan makanan berbahaya beredar di lingkungan mereka. Sebagai petugas di lapangan, Ihwan menyatakan bahwa ia dan Heri berkewajiban hadir dan merespons setiap laporan demi menjaga keselamatan warga. Niat kami semata-mata untuk mengedukasi agar tidak ada konsumen yang dirugikan dan memastikan masyarakat merasa aman dalam membeli makanan di lingkungannya, tutur Ihwan dalam video, dikutip Kompas.com. Ihwan menegaskan, saat itu ia hanya berusaha menjalankan tugas dengan cepat untuk mencegah potensi bahaya di masyarakat. Namun demikian, kami menyadari bahwa kami telah menyimpulkan terlalu cepat tanpa menunggu hasil pemeriksaan ilmiah dari pihak berwenang, seperti Dinas Kesehatan, Kedokteran Polisi, maupun Labfor, Laboratorium Forensik Polri, jelasnya. Ia juga mengakui bahwa proses klarifikasi dan verifikasi seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum menyampaikan informasi kepada masyarakat. Atas keteledoran tersebut, kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada Bapak Sudrajat, pedagang es yang terdampak langsung oleh kejadian tersebut, tegas Ihwan. Tidak ada maksud untuk merugikan ataupun mencemarkan nama baik beliau. Kami turut merasakan bagaimana situasi ini dapat mempengaruhi usaha dan kehidupan beliau sebagai pedagang kecil yang mencari nafkah untuk keluarga, imbuhnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.